وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Mari mengawali mau'idul hasanah malam ini, angkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan majlis ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha 'alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mulai, mumpung masih ingat, saya mengingatkan pada jamaah sekalian, kalau di rumah sholawat begitu mulai tawasulan ya, ini kan tutup botolnya itu kan dibuka ya, dibuka. Nah, sebelum Asmaul Husna ya selesai, jangan ditutup dulu ya. Di kita ini kebiasaan begitu habis yasin langsung pada ditutup, saya perhatikan. Jadi tunggu dulu, tunggu sampai Asmaul Husna 3 balik selesai baru silahkan diminum gitu ya. Kedepannya seperti itu ya. Baik jamaah sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita buka hadis Arba'in Nawawi Al-Bantani. Kita buka hadis yang ke-31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi wa thalathun. Hadis yang ke-31 an Abil Abbas Sah, dari Abul Abbas ya, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ya, dari Abul Abbas. Abul Abbas atau Abu Abbas karena pakai alif lam jadi Abul Abbas ya. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ya. Jadi dari sahabat Nabi ya, Abul Abbas itu namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki bertemu menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, zullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa habbani an-nas." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku, zullani ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku ala amalin ya, dari suatu amalan idza amiltuhu, apabila aku mengerjakannya
ahabbani Allah, Allah mencintaiku. Wa ahabbani nas, begitu juga manusia. Jadi orang ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan apabila aku kerjakan, iza amiltuhu ahabbani Allah, apabila aku kerjakan Allah mencintai. Wa ahabbani nas, dan begitu juga manusia. Jadi orang ini bertanya kepada Rasul, amalan apa sih yang jika aku kerjakan ya Rasul, yang dicintai Allah dan dicintai manusia? Nah, ini orang bertanya, kemudian Rasul menjawab, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena kemudian ini perkataan Rasul, ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah, juhudlah kepada dunia maka Allah akan mencintaimu. Satu. Yang kedua, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, dan juhudlah kepada yang dimiliki oleh manusia maka manusia akan mencintaimu. Ini dua wasiat Nabi kepada kita semua. Yang hadis ini diriwayatkan dari Hasan riwayat Ibnu Majah wa ghairu bisanadihi hasan, sanadnya hasan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sering kita dengar yang mengatakan tentang zuhud. Tapi kalau kita mengartikan zuhud, apa sih artinya zuhud? Karena jelas-jelas yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, amalan apa yang membuat Allah cinta dan manusia cinta? Ternyata Rasul menjawabnya ini ada dua, dan ini adalah dua wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah, juhudlah kepada dunia maka Allah akan mencintaimu. Apa ciri orang juhud? Sering kita dengar ciri orang juhud itu, yang pertama, dia tidak terlalu gembira apabila dia mendapatkan, memperoleh harta dunia. Itu ciri orang juhud. Jadi kalau di antara kita besok ternyata masih ketemu punya handphone baru, punya barang mewah, gembiranya kita terlalu berlebihan, itu bukan kriteria orang zuhud. Karena orang yang zuhud itu orang yang ketika dia memperoleh, mendapatkan harta benda dunia, dia tidak terlalu gembira, biasa saja. Ciri yang kedua, dia tidak terlalu sedih bila mana dia kehilangan harta dunianya. Jadi kalau ada orang yang setelah pulang ngaji ini tiba-tiba motor di belakang, entah itu motornya Pak, bukan Pak Haji, itu jangan, motornya siapalah, jangan sampai hilang gitu. Oh sedih dia. Maka ketika dia sedih ini, dia terlalu berlebihan sedihnya, maka itu bukan ciri-ciri orang yang zuhud. Dan dia menikmati dunia terlalu berlebihan juga bukan ciri orang yang zuhud. Kemudian apa yang dimaksud orang yang zuhud itu? Dia menempatkan dunia, dia mencari harta dunia, tapi tidak dia simpan untuk harta dunia ya, tapi dia serahkan untuk di jalan Allah. Boleh dia mencari dunia, tapi ketika dia dapatkan, semua dia serahkan untuk jalan Allah. Maka ada yang bertanya, siapa orang-orang yang zuhud itu? Kata Nabi, orang-orang yang zuhud itu ada di zamanku. Yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lihat kehidupan, bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana tarikhul Islam menceritakan para khulafaur rasyidin dengan kehidupannya.
hidupnya dia biasa saja, hidupnya dengan dunia dia biasa saja, tapi dia mendapatkan dunia itu untuk dibawa ke jalan Allah, dia serahkan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiat Nabi dalam hadis ini yang pertama, juhudlah kepada dunia, maka Allah akan mencintai. Jadi kalau kita masih mengejar dunia, mengakhirkan urusan akhirat, nah itu belum ciri-ciri orang juhud. Apa ciri-ciri orang juhud itu? Ya dunianya dia anggap biasa saja, tapi dia terus mengejar amalan-amalan akhirat, dan kalaupun dia mendapatkan dunia, dia perjuangkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan juhud. Kemudian yang kedua, dan wajhad fi ma indan nas yuhibbun nas, dan juhudlah kepada apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita ingin juhudnya itu kepada manusia dengan apa yang dimilikinya, tidak terlalu berlebihan, maka manusia itu pun akan menghargai dan menghormati kita. Ini adalah dua wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita diminta untuk juhud pada urusan dunia. Apa sih yang dimaksud dengan juhud? Jangan sampai pulang ngaji ini masih bingung. Juhud itu apa yang tadi disampaikan? Juhud itu jangan kita berlebihan mengejar dunia, kemudian kita akhirkan urusan akhirat. Boleh kita mencari dunia, maka ketika kita sudah mendapatkannya, kita pergunakan juga untuk di jalan menuju akhirat. Jamaah sekalian, mumpung saya ingat, saya ingin tambahkan untuk para jamaah sekalian contoh saja ya. Ini pada para pengurus yang mengurusi wakaf air ya. Kalau di malam Jumat dikumpulkan ya dari wakaf air, terkumpul untuk malam Jumat ini ada 15 dus, itu jangan disisakan untuk minggu depan, karena orang yang mewakafkan air untuk rumah sholawat itu untuk malam ini. Jadi kita pegang namanya, silahkan taruh di sini ya. Biarkan jamaah pulang itu justru membawa berkahnya air sholawat, karomahnya Asmaul Husna. Silahkan nanti disiapkan kantong plastiknya untuk bawanya. Jadi kalau misalkan wakaf air malam Jumat ini ya, memang kita serahkan untuk jamaah, biar pada waktunya sebelum saat pengajian dikasih saring 2, tapi tumpuk saja di depan, biar jamaah juga bisa bawa ke rumah masing-masing ya. Jadi itu pesan saya untuk pengurus, untuk yang lainnya. Jadi kalau diwakafkan air sholawat ini, misalkan malam ini ada 10, ya 10 taruh di sini ya. Jadi nanti jamaah itu bisa bawa untuk anaknya, untuk keluarganya di rumah. Itu harapan saya. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah malam ini malam yang sempurna menurut saya. Pertama, tim rawitnya ring 1 ya, Kamalin enak betul gitu. Kemudian hadrohnya apalagi gitu, ada Mas Paki, hadrohnya enak gitu. Alhamdulillah Bang Sulaiman sudah ada di sini. Amin. Kita merasa kehilangan udah hampir berapa bulan? 2 bulan. Alhamdulillah sehat, ada lagi di sini. Malam ini sempurna karena semua jamaah. Saya kalau sudah melihat ada Pak Haji Maman, ada Pak Haji Ucen, lah ini malam Jumat keramat namanya. Karena apalagi ada Bang Acep Tolong Angsa ya, ini di malam Jumat yang keramat. Kalau udah ada orang-orang itu hadir, ya itu malam Jumat keramat gitu. Itu saja jamaah sekalian, malam ini kita dalam rangka tasyakuran Kak Iman beserta istrinya dan keluarganya, alhamdulillah menambah keturunan dan generasinya. Saya ingat betul saat menjelang kelahirannya, saya sedang di Makkah.
Ya Kak Iman, komunikasi dengan saya bantu dengan doa, mudah-mudahan putra Kak Iman ini ya jadikan anak yang soleh, anak yang manfaat dunia dan akhirat, anak yang kelak akan membawa kedua orang tuanya, menuntun kedua orang tuanya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini di usia belianya dipotong rambutnya oleh kita semua, dan mudah-mudahan nanti kedua orang tuanya juga bisa bertahalul di depan Ka'bah di sekitaran Masjidil Haram. Amin ya robbal alamin. Tambahan dari saya, karena Sohibul Bait sengaja menghadirkan seluruh keluarganya, ada adik-adiknya Kak Iman, ada ibundanya, saya selalu berpesan khusus untuk keluarga besar di sini, apalagi mumpung masih ada ibu, mumpung masih ada emak, muliakanlah orang yang masih ada ini. Bapak kita sudah tiada, tapi masih ada ibu. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah di dunia, muliakan orang tua kita. Mumpung masih ada ibu kita, maka yang selalu saya pesankan, kalaupun kita beda pendapat dengan ibu, hanya karena persoalan sandal saja kita berdebat, sekalipun kita benar, sampai ibu kita itu merendahkan suaranya, ya, disitulah Allah murka kepada kita. Jadi kalau seorang ibu saat bicara dengan kita, dia suaranya sudah merendah, artinya dia takut dengan kita, dan disitulah murka Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk saya, untuk kita semua yang masih ada ibu, yang masih ada orang tua, apalagi ibu keramat untuk kita, bil khusus dari keluarga Kak Iman sengaja menghadirkan ada ibunya, ada adik-adiknya. Yuk jaga, rawat, muliakan, dan bahagiakan ibu yang masih ada. Jangan sakiti hatinya. Insya Allah kebahagiaan yang kita berikan untuk ibu kita ini, Allah senantiasa berikan kebahagiaan kita di rumah tangga kita. Allah capaikan kita dengan harapan dan doanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa muliakan kita, diberikan rezeki yang berkah, diberikan kesehatan, dan dikumpulkan dengan orang-orang soleh di majelis ilmu. Amin ya robbal alamin. Malam ini Kak Iman sengaja mengundang kita potong rambut, tasyakuran, dan hadir para guru-guru, para pembina sengaja di tempat ini, minta doanya, harapannya, dan bersyukur Kak Iman tentu atas kehadiran putranya ini. Mudah-mudahan tambah taat lagi, tambah soleh, mudah-mudahan subuhnya tetap di Masjid Al-Hikmah. Ada Mas Fakih, Bang Iman kalau subuh, Kak Ina, Bang Iman kalau subuh ke masjid enggak? Mudah-mudahan habis ini udah punya anak 4, subuhnya ke masjid. Amin ya robbal. Nanti disamper sama Pak Darto Wahab sama Pak Deh. Jadi sebelum ke masjid ketok dulu pintu rumahnya. Ya, mudah-mudahan menjadi orang tua panutan untuk anak-anaknya, dan kita semua senantiasa dibahagiakan oleh majelis ilmu ini, karena kita kumpul di majelis ilmu ini untuk bekal kita di akhirat nanti. Ya, kalau sudah malam Jumat sampai hari ini, saya selalu merindukan datangnya malam Jumat. Entah kenapa, pokoknya pengen buru-buru malam Jumat. Ya silahkan, entah itu yang pengen nasi uduk atau yang pengen apa, itu masing-masing. Tapi buat saya, berjumpa dengan semua yang ada di sini adalah kebahagiaan yang pasti. Berharap syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin dengarkan ilmu-ilmu yang tinggi, hadirkan orang-orang alim. Tapi kok saya rindu di rumah sholawat ini, rasanya mudah-mudahan Allah tidak hentikan kecuali hanya kematian yang menghampiri kita. Jadi mudah-mudahan wafat kita pun kelak dalam keadaan husnul khotimah. Karena tidak ada lagi yang kita bawa, maka itulah ciri-ciri orang zuhud. Ya. Ciri-ciri orang zuhud itu adalah dia selalu merindukan. Merindukan apa? Merindukan suatu tempat, suatu makom di mana itu membawa semangat untuk menuju akhirat. Apa yang membawa menuju akhirat? Dia majelis ilmu.
Karena di majlis ilmu inilah akan membawa semangat kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain yang kita minta. Jadi saya, kalau teman-teman semua ternyata selalu kangen dan rindu di majlis ilmu, nah itu ciri-ciri orang zuhud, ya. Gampang dan mudah, ya. Jadi mudah-mudahan kita ini ingin selalu bertemu dengan malam Jumat, ya. Karena apa? Karena kumpul di rumah sholawat. Kita bersolawat, kita duduk, kita ma'alul qiyam. Dan mudah-mudahan ada keberkahan, ada kebaikan, ada amal soleh di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Mari angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Shalli radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman warzuqna waladan sholihan wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma ghinina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika haramik wa bita'atika maksiatika fadlika amman siwa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana ya karim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa bapak kami ya Allah, orang tua kami, ayah kami yang sudah tiada ya Allah. Muliakan di alam kuburnya ya Allah, terima iman Islamnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman seperti taman surga ya Allah. Ya Allah, untuk ibu yang masih ada di alam dunia ya Allah, berikan kebahagiaan di hari-hari tuanya ya Allah, berikan kesehatan jiwa dan raganya ya Allah, berikan kekuatan iman dan takwanya ya Allah. Tak terasa barangkali lisan ini pernah membentaknya ya Allah, pernah ngomelnya ya Allah. Ampuni dosa hamba ya Allah, muliakan orang tua hamba, ibu hamba dunia dan akhirat ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, wafatkan kami nanti dalam keadaan iman, wafatkan kami nanti dalam keadaan berwudu, wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, berkahi rezeki kami, berkahi waktu kami ya Allah, berkahi usia kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang mampu mentadabburkan, membaca dan mengamalkan Al-Quran ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah istri hamba istri yang taat kepada agama dan taat kepada suami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, muliakan majlis rumah sholawat al-arifillah ini ya Allah. Berikan keistiqomahan kepada kami ya Allah, berikan kerinduan kami terhadap majlis ilmu ya Allah, berikan setiap langkah-langkah kami menuju majlis ini ya Allah, agar menghapuskan setiap dosa-dosa hamba ya Allah, baik dosa yang terasa maupun dosa yang tidak bisa dilihat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa hamba ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jamaah sekalian, sebelum saya tutup dengan sholawat ya, dengan sholawat tibil kulub, itu Bayu mau kemana? Mau ambil snack? Kan belum sholawat tibil kulub ya. Jadi jamaah sekalian, jadikan rumah sholawat ini juga sebagai ladang amal jariah kita. Selain amal jariah untuk kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bertolabil ilmi, kemudian kita juga berukhuwah Islamiyah. Ya, mudah-mudahan setiap infak dan sedekah, saya pernah sampaikan hadis Nabi, seutama-utamanya sedekah itu adalah sedekah air minum. Maka teman-teman yang tanpa terasa
Allah berikan kemudahan yang setiap minggunya di kolektif sama Kak Iman, sodakoh air minum yang saya minum, yang Pak Amil minum, Pak Haji Ujang minum, mudah-mudahan kelak di padang mahsyar Allah berikan, ya, tidak dengan rasa panas tapi dengan dahaga yang sejuk, dan mudah-mudahan kelak menjadi penuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jamaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shufaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.